Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Apa kabar? Tentunya teman-teman semua sedang berbunga-bunga ya, karena baru saja kita menyaksikan penampilan luar biasa dari tim U23 kita saat mampu mengalahkan tim yang lebih diunggulkan, Timnas Australia U23 dalam lanjutan di grup A Piala Asia U23 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa. Dan anak-anak bermain dengan sangat baik, walaupun mendapatkan tekanan yang luar biasa dari pemain-pemain Australia, dan itu terlihat dari ball position Australia kan. Sepanjang laga itu mereka sampai 64% kalau nggak salah ya, mereka bisa mengontrol ini. Kita ada di bawah ya dengan 36% penguasaan. Jadi mereka lebih tinggi ya. Tapi cara bermain kita bagus, mental terutama dari pemain-pemain kita. Ya, tidak terpancing, ya, kemudian mampu bisa mengontrol barisan belakang yang dikomandoi oleh Kapten kesebelasan Rizky Ridho, dibantu Muhammad Ferrari. Di sana ada Komang sebelum Komang keluar, ya. Dan ini menggambarkan bagaimana kokohnya kita, ya, bermain dengan sangat baik untuk bisa mengamankan satu gol yang dilesakkan oleh Komang Teguh. Dan sebelum kita ke Komang dan lahirnya gol ini, saya memberikan acungan jempol terhadap seorang Hernando Ari, penjaga gawang asal Persebaya Surabaya. Ini kita tahu dia bukan saja bermain di tim U23, tapi selalu diandalkan Sintayong bermain di tim senior. Jadi kita bisa lihat pengalaman dia, ketenangan Hernando, bagaimana mengantisipasi bola-bola atas. Kelihatan dia memang bertubuh lebih pendek, tapi lompatan dia oke untuk bisa memotong bola-bola dengan pemain-pemain Australia yang lebih tinggi. Dan kalau tidak ada Hernando, situasi dan kondisi pertandingan ini akan lain. Seandainya Muhammad Tore bisa menggetarkan gawang kita di saat wasit ya Majed ya Al Samrami ini memberikan hadiah penalti dengan Komang yang dilihat di VAR itu melakukan handsball ya, jika tidak ada Hernando Ari yang menggagalkan penalti dari Tore, ini tentunya akan lain. Bisa saja Australia akan menang atau paling tidak kita bermain imbang. Karena gol ini kan diawali dengan tembakan juga dari seorang Muhammad Tore yang mengena Komang. Ya, di sana setelah lihat VAR, melihat dan kemudian ada penalti dan akhirnya digagalkan oleh Hernando Ari. Tore sendiri yang mengambil. Dan penampilan Hernando Ari ini saya pikir ya ini fantastis anak ini bermain. Ada sebuah tembakan yang dalam jarak dekat ya, mungkin di menit berapa tuh? 75 atau 85 yang dilakukan oleh Lucian Brock itu bisa digagalkan. Beberapa kali peluang yang dimiliki oleh Muhammad Tore juga dipatahkan oleh Hernando Ari. Dia membuat pemain-pemain Australia itu seakan frustrasi sepanjang pertandingan. Bagaimana dia bisa melakukan penyelamatan gemilang. Di samping saya bilang tadi kan pertahanan kita yang sangat baik. Nathan Cho juga bermain di tengah oke. Saat STY memainkan 3-4-3, ya masih ada Marcelino di sana, dan ada kejutan memang Fatur Rahman dimainkan lebih awal bersama dengan Jean Kelly Schroyer, ya. Justin Hubner ada di bangku cadangan, nanti masuk di babak kedua ketika dia menggantikan Kelly Schroyer yang dari keluar. Dan kita bisa lihat ya, anak-anak ini itu tidak merasa panik ya, ketika datang gempuran-gempuran dari Australia ini, karena Australia memang membutuhkan kemenangan setelah mereka bermain imbang dengan Jordan. Kita juga butuh menang setelah kita kalah dari Qatar. Dan 3 poin ini penting sambil menunggu laga antara Qatar dan Jordania. Jika Qatar menang, Jordania akan out. Kita akan bertarung lawan Jordania pertandingan terakhir tanggal 21. Dan ini bagi Australia tentunya pukulan berat. Karena bagi pelatih Tony Vidmar yang sebelumnya begitu yakin ya, pede dengan timnya, mereka menganggap bahwa mereka bisa mampu mengalahkan kita. Tetapi akhirnya mereka justru yang takluk, bahkan tidak mampu mencetak gol. Mereka boleh memang melepaskan, kalau lihat dari semua aspek ya, 21 tembakan, ada 4 on target. Ya, dibandingkan kita kan ada 8 tembakan. 1 on target dan satu-satunya itu gol dari tandukan Komang. Tetapi ya, mereka tidak mampu mencetak gol. Boleh dalam penguasaan bola yang bagus, ya, tembakannya banyak, on targetnya juga banyak, tapi saya pikir ketika pertandingan peluit panjang berbunyi dan mereka kalah ya, faktanya tetap kalah. Ya. Dan kita yang memenangkan pertandingan. Artinya peluang kita untuk lolos ke babak 8 besar terbuka sekarang. Ya, itu tadi kalau sampai Qatar menang melawan Jordania, Jordania tentunya sudah habis pupus. Ya.
Ya, secara mental juga mereka bermain dengan kita tidak akan habis-habisan karena percuma juga kalau mereka ingin memaksakan. Qatar sudah langsung lolos kalau Qatar menang ya. Nah, kita hanya butuh imbang bersama dengan Jordan, ya kita akan lolos. Seandainya Australia juga bisa menang melawan Qatar, ya kita menang secara head to head dengan Australia. Tapi saya pikir setelah menang ini, kita akan menang melawan Jordania. Ya percaya, anak-anak kan mental kita sudah terbawa dari pertandingan ini. Dan itu terlihat sekali. Ya, bagaimana kita bisa bermain ya, terutama di belakang itu sangat baik, sangat rapi untuk bisa selalu mematahkan setiap serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Australia. Oke, teman-teman, gol kita kalau bisa melihat itu diawali dengan sebuah set piece, ya. Bagaimana Witan Sulaiman mengangkat itu dari sepak pojok. Di sana ada duel dari Muhammad Ferrari dengan pemain belakang Australia dan bola jatuh tepat di depan Nathan Cho. Nathan Cho yang berdiri bebas ingin sebenarnya melakukan tembakan first time di sini, tapi bola itu agak dengan kakinya itu tidak akurat tembakannya. Tapi beruntung bola itu ketika dia melepas tembakan dan kaki kiri ini itu mengarah ke Komang. Komang ada di sana dan Komang meneruskan itu dengan tandukan kepala yang menggetarkan gawang Patrick Beach, penjaga gawang dari Australia. Nah, gol ini tentunya menghentakkan kubu Australia karena mereka kaget ya, dan mereka tahu sulit untuk bisa mengalahkan kita ketika kita sudah unggul ya, dan itu yang terlihat bahwa upaya yang mereka lakukan di berbagai sektor ya, baik dari flank dari sisi kanan atau kiri, mereka coba untuk bisa menekan ini, mereka sulit mendapatkan itu ya. Dan saya pikir ini gol yang bagus buat kita. Dan sini teruji ketika kita di babak pertama sudah unggul, di babak kedua tentunya kita ingin mempertahankan gol ini. Dan STY pasti tahu bahwa Australia akan keluar bermain secara terbuka, kan ini pilihan dari Australia. Mereka tidak mungkin untuk menunggu, mereka pasti akan menggempur habis. Dan ujian itu ada di sini. Ya, jika pemain-pemain kita tidak tenang, yang saya bilang tadi di awal itu, kalau kita panik, ini bahaya. Tapi untungnya ketenangan itu diberikan oleh Rizky Ridho, karena pengalaman Rizky Ridho sebagai pemain senior tentunya lebih enak. Masuknya juga ada Justin Hubner lebih oke, ya, bermain di belakang. Jadi ikut banyak membantu. Nathan Cho juga bermain dengan sangat baik. Rio Fahmi juga ikut dimainkan ketika Fatur Rahman keluar. Dan semua anak-anak bermain dengan sangat, ya, dengan fight. Itu yang diinginkan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir sejak awal pertandingan, membakar semangat pemain-pemain kita untuk kalian bisa. Harus fight melawan Australia. Dan itu ditunjukkan oleh tim kita. Dan kita bisa mendapatkan hasil yang positif. Ya, seandainya kita bermain imbang, posisi kita akan sulit. Ya, Australia justru di atas angin. Ya, karena Australia mungkin akan lolos, tapi dengan kekalahan ini, Australia akan berpikir juga bagaimana mereka harus bisa menang melawan Qatar nantinya dalam pertandingan terakhir. Kita diuntungkan karena kita menghadapi Yordania. Kalau melihat ya Yordania itu kalah secara ball position melawan Australia di pertandingan pertama dengan 70-30 dan mereka sedikit sekali bisa melakukan tembakan, Australia itu banyak sekali ya. Peluang itu terbuang. Sial saja Australia lawan Yordania. Kita bisa mengalahkan Yordania. Ya. Dan kalau bisa melihat permainan tadi lebih oke. Nah, di sana kan sudah masih ada Justin pasti lebih dimainkan di awal. Nah, lawan Jordania, Ivar Jenner sudah ada, kecuali Ramadan yang karena straight red card dia tidak bermain dalam 2 pertandingan. Ivar yang 2 kali kartu kuning dan berdapat kartu merah melawan Qatar sudah bisa bermain. Kita tambah kuat posisi kita dengan ada Ivar, ada Justin Hubner, kemudian Nathan, ini oke. Artinya di lini tengah, belakang juga bagus, karena Ridho dan Ferrari juga bersama dengan Komang memperlihatkan penampilan yang luar biasa. Ya, tapi terlepas dari itu semua, sekali lagi, ya, acungan jempol saya berikan kepada penjaga gawang asal Persebaya Surabaya ini, Hernando Ari. Jadi memang layak dia menjadi kiper utama, ya, di tim U23 kita dan juga diandalkan oleh STY di tim senior kita. Walaupun nantinya kita mungkin bisa mendapatkan Martin Paes yang akan datang atau entah dengan Emil Audero, tapi ini anak punya bakat yang luar biasa. Ya, bagaimana dia bermain dengan ketenangan dia, antisipasi, ya timing dia untuk bisa memotong bola-bola atas yang dilayangkan pemain-pemain lawan itu sangat bagus. Jadi terima kasih Hernando yang sudah tampil sangat-sangat baik pada pertandingan ini. Terima kasih juga untuk gol Komang
Ya, tidak ada yang menduga Komang sebagai pemain belakang akhirnya ada di dalam kotak penalti dalam sebuah scrimmage. Ya, semua pemain-pemain kita tampil oke, ya. Karena ini kan sebuah tim. Ya. Boleh saja Hernando memang tampil fantastis, luar biasa. Juga gol dari Komang, Nathan Cho, Rido bermain baik, tapi secara keseluruhan bahwa pemain-pemain kita itu 11 pemain yang ditampilkan dengan ada pergantian-pergantian yang dibuat oleh STY itu perlu untuk kita berikan anjungan jempol, ya, memberikan selamat atas perjuangan yang luar biasa. Karena ini pertandingan krusial. Tidak boleh kita kalah atau imbang, kita harus menang. Karena dengan kemenangan ini akan membuka harapan kita untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan kita sudah melakukan itu. Pemain-pemain sudah menuntaskan itu. Meskipun ada perpanjangan di injury time itu mungkin sampai 11 menit, bahkan mungkin masuk sampai ke 13 menit. Tapi kita, pemain-pemain kita oke bermain. Nah, sekali lagi mental, ya. Kemudian fisik kita oke bermain. Australia itu sudah habis sebenarnya. Di 10 menit terakhir itu ketika ada perpanjangan, mereka memang boleh menguasai, tapi mereka sudah ngos-ngosan juga untuk menghadapi kita. Karena mereka frustrasi. Sulit membongkar pertahanan kita yang sangat kuat itu. Dan ini pasti akan terbawa ketika kita menghadapi Yordania. Semoga ya dengan kemenangan ini memotivasi lagi, semangat bagi tim Garuda Muda ini untuk menatap laga terakhir. Boleh kita bereforia, kita gembira dengan hasil ini, tapi kita lewatkan mulai besok, sudah harus fokus ke Jordania. Apapun hasil Jordania dan Qatar nantinya, tetap kita harus bisa mengamankan pertandingan terakhir di mana kita tidak boleh kalah, ya, dan kita bisa memenangkan pertandingan melawan Jordania untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara dengan channel YouTube Bung Ropan ini, ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe, ya, channel YouTube saya, sudah like, share. Terima kasih banyak juga untuk sponsor Sinar Cemerlang dan Pak Roni Tanuwijaya. Ciao.